Shalom saudaraku, sebelum kita memulai live study kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami nantikan isi hatimu ditumpahkan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, apa kabar? Kita kembali lagi di program kesayangan kita live study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Saudaraku, kita teruskan pelajaran kita. Kita sudah sampai sekarang di Matius pasal yang ke-19. Ya, Matius pasal 19. Dan pada kesempatan ini saya ingin membahas Matius 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. 1 sampai dengan yang 12. Ini tentang perceraian. Kalau kita bicara perceraian juga pasti harus nyerempet ke perkawinan. Nah, saudara, kalau kita mau bicara perceraian atau perkawinan, saya mau sodorkan dulu 7 prinsip yang harus kita tanamkan. Sebab nanti apapun penafsiran kita, apapun pengertian kita tidak boleh keluar dari 7 prinsip ini. Yang pertama, prinsip pertama. Pernikahan adalah ide dan inisiasi Tuhan. Pernikahan adalah ide dari Tuhan sendiri. Pernikahan adalah inisiasi dari Tuhan sendiri. Sebab pernikahan adalah lembaga pertama yang Tuhan dirikan di muka bumi ini. Jauh sebelum gereja ada, jauh sebelum negara ada, jauh sebelum kerajaan dunia ini ada. Yang pertama Tuhan buat di Taman Eden adalah keluarga. Makanya saya harus katakan bahwa pernikahan adalah ide dan inisiasi dari Tuhan sendiri. Itu prinsip pertama yang kita tanamkan. Berarti betapa luar biasanya pernikahan Kristen itu. Sebab ini bukan ide manusia. Ini idenya Tuhan, bukan ide kita, bukan ide siapapun, tapi ini idenya Tuhan. Yang kedua, karena ini idenya Tuhan, ini inisiasi dari Tuhan, pernikahan dihormati oleh Tuhan dan dihormati juga oleh manusia. Itu sebabnya dalam Alkitab, jangan kamu menaruh tidak hormat terhadap pernikahan. Pernikahan itu dihormati oleh Allah sendiri. Sebab Allah sendiri yang menginisiasi dan memberikan idenya. Prinsip yang ketiga. Pernikahan adalah bersatunya 2 insan manusia dari 2 menjadi 1. 2 menjadi 1. Bukan 3 menjadi 1, enggak loh. 2 menjadi 1. Penyatuan ini menyangkut penyatuan tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau saya ditanya, apanya yang bersatu? Semuanya. Tubuh lewat hubungan seksual, jiwa dari deep talk, dari saling mengenal, penyaman nilai hidup, ngobrol, bicara. Roh lewat mesbah doa. Nah, makanya orang kalau mau menikah di masa pacaran itu yang disamakan jiwa dan roh, bukan tubuh. Tapi masalahnya di zaman sekarang ini banyak orang pacaran jiwa dan rohnya gak diselaraskan. Yang sibuk diurusin tubuh. Nah, rusak saudara. Harusnya jiwa dan roh. Ketika pacaran tuh banyak ngomong, bukan banyak bekerja. Ya, banyak ngomong dan doa bareng. Supaya jiwa dan rohnya itu sinkron. Bisa berjalan seiring. Gitu ya. Jadi penyatuan semuanya, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh lewat hubungan seks, jiwa lewat saling mengenal, penyaman nilai hidup, roh lewat mesbah doa. Yang keempat, bahwa Allah tidak pernah memberikan ide dan menginisiasi perceraian. Ingat ya, yang Tuhan berikan ide dan inisiasi adalah pernikahan. Kalau perceraian itu bukan idenya Tuhan. Itu bukan idenya Tuhan. Jadi saudaraku, jangan ada sampai yang berkata ya seperti
yang suka banyak di luar sana, memang sudah takdir aku bercerai. Enak aja lo main bilang takdir. Kalau saudara bilang itu takdir, namanya kita menuduh Tuhan yang menginisiasi perceraian. Tuhan yang kasih ide. Enggak, Tuhan gak pernah kasih ide. Dan Tuhan gak pernah menginisiasi perceraian. Never ever. Tidak pernah. Tidak pernah. Yang Tuhan berikan ide adalah perkawinan. Ya. Dan itu pun nanti kalau seminar jodoh Kristen apa, saya harus tekankan loh. Tuhan kasih kehendak bebas. Jadi kalau orang tiba-tiba anak Tuhan mau menikah, Pak Pendeta saya mau nikah sama Siti Maimun. Ya itu gak bisa dicegah kalau dianya memang mau. Tapi jangan kemudian berkata takdir Tuhan aku harus menikah dengan dia. Enggak, itu pilihan you. Karena saya lihat kalau di luar sana gitu. Kalau pas lagi suka, dikit-dikit ngomong takdir. Emang udah takdir Tuhan aku harus sama dia. Buktinya apa? Lagi makan bakso bisa ketemu dia. Loh, yang dibobo takdir Tuhan. Nanti kalau udah berantem terus mau pisah juga takdir lagi yang dibobo. Takdir Tuhan, kita harus berpisah. Gundulmu takdir. Jangan dikit-dikit bawa takdir Tuhan. Yang benar adalah Tuhan menginisiasi pernikahan. Dan Tuhan tidak pernah memberikan ide dan menginisiasi perceraian. Tidak pernah. Tidak pernah sekalipun. Itu harus dicamkan. Ya. Tuhan menginisiasi pernikahan pun, Tuhan memilihkan jodoh untuk orang yang berserah kepadanya. Dengan cara apa? Bukan mistis. Ya. Dengan cara apa? Ya nanti itu memang mesti dibahas khusus di seminar mencari jodoh. Tapi jangan saudara pikir Tuhan memilihkan jodoh. Caranya gimana? Aku doa. Tuhan kalau dia pakai baju hijau dia jodohku. Enak aja. Itu mah namanya cap cip cup kembang kuncup. Ya. Bukan begitu caranya. Itu lewat kedewasaan, kecerdasan rohani kita harus bermain dan lain sebagainya. Prinsip yang kelima. Allah adalah mono. Makanya salah satu hukum atau hukum yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Berarti apa? Allah membenci poligami, banyak istri, ataupun poliandri, banyak suami. Allah kita mono, bukan poli. Kita monoteisme, bukan politeisme. Rancangan semula Adam sama Hawa, bukan Adam sama Hawa plus Linda plus Siti. Enggak. Jangan pakai alasan apapun. Kekristenan tidak mengenal poligami. Dan sebagai hamba Allah, saya menegaskan. Allah membenci poligami. Jangan orang Tuhan berhati aku. Makin banyak duit dia kawin lagi. Kurang ajar. Asli kurang ajar. Kekristenan tidak mengenal poligami atau poliandri. Allah mono. Pasangan pun satu. Makanya rancangan semula hanya diperuntukkan sepasang yang terdiri dari 2 orang, bukan lebih. Maka tadi saya bilang, to become one, bukan 3 in 1, itu kopi ya. Itu kopi sasetan. Kalau pernikahan nggak bisa, 2 jadi 1. Jadi orang Kristen, orang percaya, saya tidak mengurusi aliran kepercayaan lain. Saya hanya mengurusi orang-orang yang merasa dirinya orang percaya, anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebagai hamba Allah, saya harus katakan Allah benci perceraian, Allah benci poligami. Sebab itu bukan rancangan Tuhan. Apapun alasannya, jangan bikin-bikin alasan. Prinsip keenam, kekristenan tidak mengenal homoseksual, lesbian, biseksual, panseksual. Panseksual apa? Itu lebih luas dari biseksual. Saudara bisa cari di Google ya. Sekarang lagi ngetren namanya panseksual ya. Sebab apa? Rancangan semula adalah seorang laki-laki dan seorang wanita. Jadi rancangan Allah semula itu Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Joni, bukan ya. Bukan Hawa dan Linda, bukan. Rancangan semula seorang laki-laki dan seorang wanita. Ya.
kekristenan tidak mengizinkan homoseksual. Tetapi ya, saya harus selitkan juga ini, kita tidak boleh membenci homoseksual atau lesbian atau biseksual. Kita membenci dosanya, tetapi kita tidak boleh membenci manusianya. Ya, manusianya tetap sama, dihargai Tuhan sebab roh yang ada di dalamnya berasal dari Allah sendiri. Yang ketujuh, nah ini prinsip yang terakhir ya, tadi udah 1 sampai 6. Kalau enggak kita kagak bisa mulai membahas. Ini kaidahnya dulu saya harus berikan. Tokoh-tokoh perjanjian lama yang memiliki istri lebih dari satu, yang punya gundik, ya, atau raja-raja yang punya gundik, tidak pernah boleh dijadikan acuan standar moral kekristenan. Sebab apa? Sebab standar moral kekristenan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudaraku, standar kekristenan kita atau standar moral kekristenan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara jangan bilang, bapak orang beriman bininya banyak. Bapak orang beriman aja bininya banyak, apalagi gua, gitu lagi. Ya, enggak. Itu beda konteks, beda zaman, saudara ya. Beda konteks, beda zaman. Jangan kita bicara begitu. Standar kita Tuhan Yesus, acuan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan semua yang punya istri banyak, tokoh-tokoh Alkitab, mereka membayar konsekuensi yang sangat mahal sekali. Saudara boleh lihat, termasuk Abraham, ada konsekuensinya juga. Ketika dia tidak sabar dengan rencana Tuhan, lalu dia ambil gundiknya. Dan sekarang saudara tiri itu keturunannya jadi perang yang gak pernah selesai. Semua ada konsekuensi saudara ya. Jadi saudaraku, untuk kita memahami apa yang dituliskan ini di Matius 19, kita harus tahu dulu dalam adat istiadat Yahudi berkenaan dengan perceraian, itu ada 2 aliran rabi yang sangat terkenal, yaitu Rabi Shammai dan Rabi Hillel. Dua-duanya ini sangat terkenal. Rabi Shammai ini garis kerasnya saudara. Ya. Rabi Shammai ini ibaratnya garis keras nih. Aliran garis keras, dia memberikan ruang yang sangat sempit untuk perceraian. Boleh dikata no excuse, gak boleh. Nah, yang satu lagi Rabi Hillel lebih lunak, ya. Dan menurut ahli sejarah Yosefus dia lebih lunak. Namun juga berarti bukan Rabi Hillel mengizinkan perceraian, hanya saja lebih lunak daripada Rabi Shammai. Nah, rupanya dalam hal ini ya orang-orang Farisi tertarik sama Rabi Hillel. Kenapa? Lebih lunak. Makanya dia tanyain sama Tuhan Yesus, apa saja yang diizinkan supaya perceraian boleh. Mereka ingin membenturkan 2 pandangan dan melihat, ayo Yesus, kau berpihak kemana? Mau diuji Tuhan. Ya, maka dalam dalam Matius 19 ia ditanya. Baca ayat yang ketiga, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Alasan apa saja yang boleh? Nah, kita lihat jawaban Tuhan Yesus yang luar biasa. Jawab Yesus. Kan ditanya, apakah diperbolehkan? Jawabnya bukan boleh atau enggak. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ayat 4 dan 5. Ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, Yesus tidak menjawab pertanyaan. Yang Yesus jawab malah tertuju pada lembaga perkawinan. Bahkan ayat ke-6, demikian lagi mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Nggak bisa dipisahkan, bukan 2 tapi 1. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ditanya boleh nggak cerai? Jawabannya tolalit, nggak nyambung. Tuhan tertuju pada lembaga perkawinan. Yesus menolak menjawab pertanyaan mereka, tetapi justru meletakkan fondasi kitab Kejadian. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya.
justru itu yang disodorkan oleh Tuhan Yesus. Ini idealnya, ini ideku, ini idenya Tuhan. Di mana Allah sendiri yang memberkati pernikahan itu. Dan manusia menjadi satu daging. Jadi kita lihat, Tuhan Yesus gak menjawab pertanyaan. Tapi orang Farisi nge-push. Jika demikian, kenapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Lah, Farisi malah menyebutkan ketentuan Musa. Lihat apa jawab Tuhan Yesus, luar biasa. Tuhan Yesus ini hikmatnya canggih banget saudara ya. Ayat yang ke-8, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Rupanya yang nanya Yesus ini memang orang-orang doyan cerai atau pengen cerai. Makanya Tuhan bilang, Musa kasih izin. Iya, ini untuk orang-orang macam lo. Gitu. Tapi kalau mengacu pada rancangan Tuhan semula, yang gak boleh saudara. Jadi orang Farisi memang menitik beratkan gimana supaya bisa cerai. Mereka gak peduli akan nafas dari hukum itu. Nafasnya itu kan pernikahan itu sekali untuk selamanya. Yang dari tadi kita bahas, Allah yang menginisiasi, 2 jadi 1, Allah membenci perceraian, itu nafasnya. Tapi dasar orang Farisi, doyannya cerai atau maunya cerai. Yang dibahas bukan nafasnya, tetapi yang dibahas adalah gimana caranya supaya bisa cerai. Tuh. Yesus fokusnya pada ketegaran hati manusia lah Musa mengeluarkan hukum itu. Jadi dalam hal ini ingat ya, perceraian tidak terjadi karena perintah ilahi. Enggak pernah, perceraian itu bukan perintah ilahi. Tetapi dalam tanda petik, kelonggaran ilahi. Oh Tuhan kasih izin ya, kelonggaran ilahi buat orang-orang bebel. Buat orang-orang bebel, kelonggaran ilahi terhadap kedegilan hati manusia. Hal ini sejajar dengan ketika bangsa Israel minta seorang raja bagi mereka. Jadi kalau saudara ingat transisi dari masa hakim-hakim ke masa kerajaan. Dulu Israel diperintah oleh hakim. Tetapi ya kemudian diperintah oleh hakim, kemudian Israel minta raja karena dia lihat bangsa lain. Dia minta sama Samuel. Samuel, kita juga mau raja dong, semua bangsa juga punya raja. Lalu Samuel bilang sama Tuhan, Tuhan mereka minta raja, mereka gak mau aku yang memimpin, mereka menolak aku. Apa kata Tuhan? Samuel, bukan kamu yang mereka tolak, aku yang mereka tolak. Akhirnya Tuhan suruh Samuel bilang sama mereka, bilang sama bangsa Israel, kamu mau raja? Boleh, tapi ada konsekuensi. Dikasih konsekuensinya. Kamu jadi berat, jadi ini, jadi itu. Bangsa Israel, enggak apa-apa, gue tetap mau. Ya udah, sok. Nah, itu kasus kelonggaran ilahi, saudara. Jadi perceraian itu bukan inisiasi Tuhan. Itu untuk manusia-manusia yang bebal, yang degil hatinya. Dan punya konsekuensi. Perceraian itu gak ada yang indah saudara. Yang paling pertama jadi korban itu siapa? Anak. Gak ada perceraian yang indah. Di dunia ini gak ada perceraian yang indah. Semua perceraian punya konsekuensi yang sangat mahal dan menyedihkan. Ya. Punya konsekuensi yang sangat mahal dan menyedihkan. Dan bagaimanapun dalam tanda petik kelonggaran ilahi ini tidak pernah senyawa dengan prinsip ketetapan ilahi atau prinsip lembaga ilahi itu sendiri. Ya. Hal yang ketiga yang kita bisa lihat di sini saudara ya, ini ayat ke-9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Orang Farisi menganggap perceraian soal kecil. Yesus menganggapnya sedemikian serius. Dan saya tidak bisa katakan, atau saya hanya bisa katakan, ya Tuhan dalam hal ini memberikan kelonggaran ilahi untuk orang-orang yang degil hatinya dalam rangka penyesuaian dengan ketegaran hati manusia. Ingat. Jadi simpelnya gini,
Kalau saudara datang sama saya, pastor, jadi saya boleh cerai nih. Ya, saudara sama kayak orang Farisi. Yang dicari kelonggaran ilahinya, nggak boleh. Jadi saya harus gimana? Nah, saudara, kalau orang datang kepada saya nggak bisa jawab di sini, sebab harus case by case. Yang jelas yang harus diupayakan semaksimal mungkin adalah perbaikan. Kalau orang datang ke saya udah ngotot pokoknya mau cerai, waduh, ini yang repot. Dan dari saya, yang saya upayakan adalah perbaikan. Perbaikan harus diutamakan. Satu prinsip ini dulu, Allah membenci perceraian. Kalau you memutuskan untuk bercerai, ingat itu hal yang Allah benci. Itu mendukakan hati Tuhan. Ya. Perihal perkataan Yesus yang seolah-olah hanya berpihak pada laki-laki, kan di sini dikatakan barang siapa menceraikan istrinya kecuali berbuat zina. Kesana, oh kalau laki boleh kawin lagi dong. Enggak, kita harus lihat bahwa masyarakat Israel adalah masyarakat patrilineal yang sangat kental ya. Konteksnya kan begitu ya. Intinya siapapun gak boleh cerai ya. Intinya pembahasan diskusi mengenai pokok ini tidak boleh dimulai dari keabsahan perceraian atau mencari-cari alasan untuk perceraian. Itu adalah orang Farisi. Ini menjadi pendekatan orang Farisi, yang dicari adalah keabsahan perceraian. Tetapi kita harus ingat bahwa titik berat Yesus justru pada konsep awal lembaga ilahi, yaitu pernikahan itu sendiri yang merupakan dua insan yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi saudaraku, itu sebabnya kalau saudara di Lifehouse yang mau menikah harus konseling pranikah. Dan kalau melewati konseling pranikah batal kawin, bersyukurlah. Bersyukurlah. Kenapa? Saudara tahu sejak dini bahwa itu bukan jodohmu. Tapi kalau saudara tetap lanjut terus, bersyukurlah juga. Saudara mengerti potensi-potensi konflik yang terjadi ke depan itu seperti apa. Ada penyamaan value, ada penyamaan nilai yang bisa dilakukan ya. Dan ayat ini saudaraku ditutup dengan ayat yang ke-12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya ya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga, siapa yang mengerti, hendaklah ia mengerti. Tuhan Yesus tutup dengan adanya karunia selibat atau hidup sendiri. Ya, oleh karena kemauannya sendiri, karena kerajaan sorga. Ada orang-orang tertentu yang memiliki karunia itu. Ya, dia mampu menahan nafsunya untuk mengerjakan tujuan-tujuan kerajaan Allah saja. Orang yang punya karunia hidup selibat, hidup sendiri ini bukan berarti lebih rohani daripada yang tidak menikah. Ya, enggak, rohani atau tidaknya seseorang tidak diukur apakah ia menikah atau tidak. Sama sekali bukan itu ukurannya. Ya, jadi rohani atau tidaknya seseorang tidak bisa diukur dari apakah dia menikah atau tidak menikah. Tapi memang ada orang yang seperti itu atas kemauannya sendiri, atas kesadarannya sendiri. Kalau saudara tidak punya karunia itu, tidak perlu merasa bersalah juga. Ya. Saudara, akhir kata saya mau bilang gini, lebih baik tidak kawin daripada salah kawin. Lebih baik tidak menikah daripada salah menikah. Dan jangan menikah hanya karena kepepet umur. Apalagi menikah dengan menjual Tuhan. Kiranya dijauhkan hal-hal seperti demikian daripada kita. Ingat satu hal, pernikahan adalah ide dan inisiasi Tuhan sendiri. Perceraian bukan ide dan inisiasi Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, lewat kebenaran firman yang kami pelajari pada kesempatan ini, buat kami Tuhan, buat kami untuk boleh menghargai pernikahan,
Sebab pernikahan dihormati oleh Allah sendiri. Pernikahan adalah ide dari Tuhan sendiri. Bapa, hamba berdoa biar anggur yang manis boleh ada selalu dalam pernikahan segenap kami yang sedang belajar kebenaran ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa follow dan subscribe Lifehouse Community YouTube channel dan Instagram. Di sana ada renungan harian yang akan memberkati saudara, dan juga Lifehouse Music. Ada pujian penyembahan yang juga saya percaya menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam program Life Study berikutnya. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.